Satru itu aku pikir di apa ya, kayak diselimurin satu, jadi kayak satu dua Satru dua. Enggak ngono sih saja itu jokes. Tolong ya jokes Anda ya. Waduh. Wah, ini. Ya apa sih Mbak? Iki Cak Denis kerja angel-angel. Hai guys, welcome to Wes React. Oke, sekarang kita akan meriak salah satu artis favorit kita. Ya, Siapa? Denny Caknan. Denny Caknan. Ini kan kemarin kan kita masih baru pertama kali react itu yang sama Darboy Gang ya. Ya, Ini yang dia solo kita masih belum membedah. ini kalau nggak salah aku lihat tayangnya itu 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Ya, pokoknya kalau di YouTube-nya tulisannya 2 weeks ago. Di hari ini ya. Ya, di hari Dari rekaman ini kita syuting. itu 2 minggu yang lalu tayang. Gitu. Dan memang lagu-lagunya itu aku suka dengerin di Spotify sih. Kamu sering ya? Sering dengerin Mendung Tanpa Udan, terus habis gitu Satru. Ini kan Satru yang kedua ya. Aku Satru yang pertama itu. Oh, seri. Oh, maksudnya kayak ada serinya gitu. Iya, ada ininya, ada Satru 1, Satru 2. Enggak tahu habis ini ada Satru 3. Unik juga. Lucu. Aku pikir ya, ya agak lawak maksudnya, jadi Satru itu aku pikir di apa ya, kayak diselimurin satu, jadi kayak dua Satru dua. Enggak ngono sih saja itu jokes. Tolong ya jokes Anda ya. Enggak gitu juga lah. Mungkin kelihatannya Satru 2 ini dari kekasihnya yang kedua. Satru yang pertama itu kekasih yang pertama. Enggak sih, aku yang bikin dari awal. Aduh. Cuman yang pasti lagunya dari Caknan ini asik banget ya. Ya. Terus kayak Lost Doll lah itu gitu kan kita udah tahu semua ya. Siapa yang nggak tahu Lost Doll? Ya. Asik gitu loh lagunya. Selalu padahal ini dangdut itu loh. Selalu apa ya? Ya itulah, memang dangdut modern lah kalau bisa dibilang. Benar. Ya. Dangdut modern banget. Jadi kan kalau semisal kalian ngikutin kita ya, Wes React dari yang awal sampai yang sekarang, kan kalian ngerti sendiri ya. Kalau aku sih, nggak tahu kalau Anda ya. Kalau aku sih kan nggak seberapa interest sebenarnya dengan musik dangdut. Tapi gara-gara si Denny Caknan dan Darboy Gang kemarin ini, aku langsung kayak terhipnotis itu loh. Iya. Ini bukan kayak musik dangdut itu loh soalnya. Karena ada campuran popnya juga yang membuat kita ini interest gitu loh. Musiknya nggak bener-bener kental dangdutnya. Yeah, Masih ada dangdutnya, ya memang kental, ada kentalnya. Cuman dia bisa berhasil nyampurin antara pop dan dangdut ini secara bersamaan. Nah, betul. Melebur dengan sangat indah sih kalau menurutku. Nggak tahu kalau Anda memang suka dangdut ya? Kalau aku dibilang ya sukanya tuh maksudnya bisa dengerin dangdut. Jadi mau dangdut yang zaman dulu yang cuman sering kan ketipungan, terus Rhoma Irama gitu. Rhoma Irama. Tapi dibilang sering denger ya nggak juga, karena maksudnya itu tapi nggak sampai dibilang nggak nyaman untuk denger atau gimana gitu, nggak sampai. Tapi memang di Denny Caknan ini apa ya, warna dangdutnya tuh memang beda, modern sekali gitu kan. Terus dia nyampurin alat musik yang biasanya nggak ada di dangdut, itu ada di dia gitu kan. Kalau aku beberapa kali lihat dia live-nya tuh sering banget ketemu orang yang pakai saksofon. Nah, jadi bener-bener live saksofon. Terus kalau nggak salah ada saksofon memang di sebelumnya dangdut ini ya. Ada ya? Mungkin ada gitu, mungkin coba teman-teman bisa klarifikasi ya. Mungkin ada, tapi itu pun jarang sekali gitu yang aku temukan ada pakai saksofon gitu ya. Tapi teman-teman bisa nanti klarifikasi ya. Terus gitarnya aku juga suka sekali. Denny Caknan tuh tipe gitarnya suaranya agak tajam. Umumnya tuh suara gitar kalau dangdut tuh biasanya agak tajam kan. Maksudnya kayak nyentrong banget. Nah, sedangkan kalau Denny Caknan ini sering kali aku dapetin suara gitarnya tuh halus. Jadi kayak lebih ke middle gitu suaranya, bukan ke treble gitu. Benar. Gak terlalu high. Nah, jadi warna yang baru lah Denny Caknan ini. Gitu. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung react ya. Karena kalau kita bahas ya, Denny Caknan ini gak selesai-selesai. Ini kita malah gak react videonya, malah bahas karirnya dia ya. Oke, ya, langsung kita react Satru 2 dari Denny Caknan. Dari awal itu akustiknya udah enak banget.
Bener kata Anda sih. Jadi nggak terlalu tajam. Iya, unik dia. Dan selalu niat banget videonya. Iya sih. Cara pengambilan gambarnya ya, bener-bener dikonsep dengan baik sama dia sih. Kelas gitu. Modern banget sih. Meskipun cuma di sawah gitu ya, kelihatannya kan memang dia kan memang bawa-bawa yang tradisional, cuman dia ngemasnya dengan elegan. Mulai ini dangdutnya. Perkusinya masuk ya? Iya, perkusinya mulai masuk. Tak tahu perkusinya kendang atau apa ya? Nah, nggak ngerti, itu koreo harusnya lebih tahu ya. Tolong Goryo, Anda jangan banyak absen. Makanya kerja terus. Iya. Enak cak perkusi ini cak. Nah ini ya saxophone sectionnya ya. Iya. Ini yang buat top kelasnya ini lah. Masih perlu penempatan saksofonnya, terus dibarengin sama tadi MV-nya tuh posisinya lagi kayak matahari terbenam gitu. Dia dipasin ya. Dipasin. Asik. Wah, ada Pak Erick Thohir. Halo Pak Erick Thohir. Luar biasa loh. Dia sekalian kampanye di sini. Iya. Pasti wah hebat sih. Menarik ini. Ya soalnya sekarang Denny Caknan udah top sih. Iya. Kayaknya memang jadi yang ngajakin collab juga banyak ya kan. Oh ini jadi jemput si pacarnya. Kayaknya ya. Waduh. Wah ini. Ya apa sih Mbak? Iki Cak Denis kerja angel-angel. Waduh. Mesti meskipun kondisi sedih, kondisi happy, senyum gitu. Hoax dapat hoax sih ceweknya. Termakan hoax. Dapat hoaxnya WA keluarga. Sanger Pak, Denny Caknan iki Pak. Iya. Sedih. Oke, aplaus dulu. Enak Cak. Iki sing nulis lagune yo Cak Denny sisan nih, Cak Denny Dewi. Denny Caknan. Ada Menteri BUMN RI Bapak Erick Thohir. Halo Pak. Wih, luar biasa bisa join di video klip ini ya. Iya. Jadi kayak kerjasama, jadi ada andil di BUMN juga ini mengenai. Gila ya, padahal cuma video klip dia sampai sampai ngajak BUMN. Makanya nanti kita bahas deh di bagian video nih sekalian. Gila. Ya, Oke. Ini aku dulu ya. Ya. Oke. Di awal aku tadi kan ini ya, bener-bener terspotlight sama si akustik gitarnya. Nah. Weh, nak Cak akustik gitarnya Cak. Ini memang beda sih Denny Caknan. Clean. Iya. Jernih banget. Jadi mereka EQ-nya itu mantep sih. Jadi nggak terlalu sampai high, soalnya nggak terlalu sampai dengung gitu. Iya. Terus juga nggak terkesan ini juga, nggak terkesan melempem juga apa ya namanya. Kayak apa ya? Suaranya Nggak tuh terkesan ke dalam ini loh. Jadi bisa keluar dengan enak gitu loh suaranya. dan nggak sembarangan mixingnya ya. Nggak Jadi sembarangan maksudnya tuh mixingnya. Kayak untuk kita yang mungkin sering mendengarkan musik yang mixingnya serius, itu tuh bisa mengapresiasi gitu loh. Benar. Bahwa ini tuh wah mixingnya tuh oke. Iya, benar. Terus habis gitu tadi yang Anda bilang tentang elektrik gitar di awal memang sih ini khasnya si Denny Caknan. Jadi nggak terlalu siap, tapi juga nggak terlalu wet gitu loh ya. Benar, bukan pakai gitar tele yang maksudnya yang suaranya agak ke middle banget gitu. Enggak, tapi tetap warmnya tuh tetap dapat. Iya. Treble-nya ada dikit lah, maksudnya nggak sampai setajam yang dangdut biasanya. Jadi kita dengerin itu kayak dangdut, kalau dangdut biasanya kan kebanyakan tajam banget ya. Wih, kita kadang nggak enak di telinga. Ya. Cuman kalau yang dia ini enak ya apa ya? Padahal warm. Jadi diterima di telinga ini kelihatannya kedengerannya nggak sopan lah pokoknya masuknya. Masuknya tuh sopan. Gitu, jadi enak banget sih. Terus yang gue suka dari Denny Caknan juga waktu ada harmoni vokalnya di awal-awal itu khasnya dia banget sih, ada suara 2, suara 3-nya gabung jadi satu. Itu
itu ya enak itu sih. Itu setiap kali singlenya mesti ada itu. Iya. Tapi memang mantep banget sih itu, komposisi ada harmoninya itu pas banget itu. Iya. Terus yang selalu jadi signaturenya si Denny Caknan setiap kali meskipun dalam kondisi lagi suka, ya, lagi duka mesti ketawa ya. Memang ini sukacita, setiap hari sukacita. Tiap hari sukacita, dia gak bisa sedih. Gak bisa sedih. Mukanya itu kayak semringah terus itu. Positive vibe. Positive vibe banget lah orang ini. Tiap kali aku lihat videonya meskipun ceritanya sedih apa segala macam, terus pas lihat dia waktu nyanyi di depan kamera itu ketawa lagi. Pas tadi kecewa sama mantannya lah, kalau misalnya ceritanya mantannya. Itu aja tetap maksudnya sedih pun, tapi template bibirnya tetap sumringah. Kayak kapan hari kita yang ini kan, yang mendung tanpa udan tuh. Iya. Anjir. Makasih cuma. Ya, lucu. Ini Caknan ini lucu. Terus liriknya soal miskom ya. Kalau di ini ya. Ini sorry ya guys, jadi aku coba merangkap karena si Koryo dari bagian musik gak bisa datang. Terus si Tasya juga yang dari songwriting juga gak bisa datang. Jadi aku mencoba untuk secara garis besar aja lah. Gitu. Kalau vokalnya udah kan, musiknya udah, sekarang liriknya soal miskom ya ini ya. Jadi si ceweknya ngira kalau si Denny Caknan ini selingkuh sama cewek yang tadi yang megang ini loh. Yang megang map tadi loh. Ya, itu nulis. Kayaknya ini kayak mungkin asistennya si Pak Erick Thohir. Jadi pas pokoknya habis bahas gitu, terus mungkin yaitu asistennya ngobrol sama Denny Caknan ini, mungkin kayaknya Denny kan yang punya usaha padi ya, tadi bener kan padi. Iya. Jadi sawah pupuk itu atau apalah apapun lah itu. Coba teman-teman nanti jelasin. Itu terus ya itu akhirnya kayak mungkin ngobrol, kelihatan senyum-senyum, ketawa-ketawa. Miskom. Cemburu. Dikira selingkuh padahal kerja, woi. Udah ya temenin Pak Erick Thohir loh. Ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang terlalu cepat mengambil keputusan, mengambil kesimpulan. Tolong ya, dijaga hatinya. Padahal si Denny Caknan ini kan tujuannya kan memang kalau di liriknya kan memang mau kerja setengah mati buat si cewek. Bahkan ya mungkin ya ceritanya, kalau dilihat ya harusnya cukup sukses loh, maksudnya bahkan dalam konteks Bapak Menteri mendatangi sawahnya segala itu kan maksudnya berarti ada sesuatu yang diperhatikan kan, jadi kan. Terus dia punya beberapa petani-petani yang lain juga ya kan. Betul. Itu hebat sih. Cuman masalah setitik itu doang. Mungkin gara-gara ada yang manasin juga ya. Kan ngomongnya kan aja ngrungokno omongan Wong Liyo lah. Nggak tahu. Pokoknya intinya jangan mendengarkan omongan dari luar. Ya mungkin ada yang manas-manasi juga ya, ada yang ngompor-ngomporin gitu. Tadi cowok yang tadi. Nah bisa jadi itu brengsek ya, cowok yang terakhir brengsek banget. Bahkan dia sudah beli cincin kan ya, buat ngelamar si cewek. Malah ditinggal pergi ke kota. Terus dia kecewa kan ceweknya. Kecewa. Salah sendiri, terlalu cepat menyimpulkan. Denny Caknan tetap ketawa, tetap tersenyum. Memang luar biasa. Cocok jadi entertainment gitu. Gak bisa sedih loh, Pak. Gak bisa sedih. Ya itu aja lah dari aku. Cuman overall aku suka banget. Oh ya, rasanya pernah nggak tahu, aku lupa. Kalau yang video sebelumnya ada ini juga nggak ya, subtitlenya juga nggak ya? Yang pas kita harusnya ada ya. Harusnya. Karena aku nggak ingat, aku pikir itu perlu diapresiasi juga, maksudnya subtitle itu kan cukup oke lah. Cuman kalau aku rasa bakal lebih bagus lagi mungkin ya, kalau supaya target teman-teman yang mungkin bukan orang Jawa, jadi kan di bahasa Indonesiain. Betul. Ya mungkin dikasih satu baris lagi bahasa Indonesia mungkin akan lebih membantu untuk menarik orang-orang juga untuk mengerti videonya tentang apa gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, itu bukan yang krusial banget gitu kan. Nggak sampai gimana. Oke, berarti dari kamu itu ya. Ini sekarang aku berarti ya. Iya. Nah itu ya selalu ya kalau aku perhatiin musik videonya Denny Caknan ini selalu niat, maksudnya tuh ada background ceritanya, terus
pengambilan gambarnya juga main slow motion, terus warnanya bagus gitu kan. Ya kebanyakan slow motion ya memang. Iya, ini ada slow motion, jadi gerakan padinya itu nggak kasar. Nah itu kan pelan, set ya gitu. Nah itu terus kayaknya direktornya juga bagus, jadi ngarahin ekspresi para pemainnya ini termasuk Denny Caknan juga itu oke gitu loh. Jadi senyumnya, cerianya, terus dari sepenglihatan sekilas saja tuh ceritanya tersampaikan lah. Jadi nggak ribet juga ya. Mungkin memang karena background ceritanya pun nggak terlalu ribet sih. Gitu. Jadi di awal langsung dibuka si Denny Caknan punya pacar lah, istilahnya punya pacar. Terus saling berbagi kemesraan gitu kan. Nah terus memang nanti nah itu mulai datang kayak ada satu cewek kelihatannya itu asistennya Pak Erick Thohir gitu. Jadi terus pokoknya ngobrol gitu. Nah kelihatan kan saling kayak senyum-senyuman antara si Denny sama si cewek ini yang baru datang itu. Dilihat sama pacarnya cemburu. Nah itu masalahnya yaitu jadi kelihatan nggak langsung dikonfirmasi, langsung datang konfrontasi si ceweknya Denny Caknan langsung konfrontasi. Enggak, kamu tuh aku nggak nyangka, istilahnya nggak nyangka kamu tuh kayak gini. Nah, jajar rasa percaya nek terima kabar kok jobo. Oh itu kata-katanya. Iya, jangan percaya kalau misal dapat kabar dari luar. Jangan ditelen mentah-mentah lah, gitu. Betul. Ya mungkin kelihatannya nggak diliatin langsung. Ada terjadi orang-orang ngomongin itu nggak diliatin langsung lah, tapi intinya jadi ada kayaknya mungkin ada manas-manasin lah gitu. Nah terus ini yang sangat menarik, ini yang jadi di menit setelah ceweknya konfrontasi, nah muncul kelihatan kayak posisi ini dibilang matahari terbenam tuh enggak sih sebetulnya, cuman kayak cahayanya tuh difokusin ke mataharinya sehingga di bagiannya Denny itu gelap gitu, agak gelap gitu. Jadi di belakang backlight gitu, main backlight. Sore kan tadi. Sore, memang jadi penggambarannya mau dilihatin bahwa ini kayak sore. Nah, itu mungkin ya si director atau enggak paling enggak si storyboard writernya itu pengen nyampein bahwa ini ya kondisi si hatinya si Denny. Ya kalut atau mungkin ya aduh ya. Kan kayak abis lagi sedih lah. Aku lo nggak gitu tapi dibilangin gitu. Sampai pacarku tuh sampai ngomong ini gitu. Dan uniknya bagusnya adalah penempatan ini dipasin sama masuknya saksofon. Nah itu yang buat elit ya. Buat apa? Elegan karena apa ya, penempatan kecil gitu tuh kelihatannya apa ya, mungkin kalau dipikir tuh nggak signifikan, tapi begitu eksekusinya bagus jadinya signifikannya jadi bagus gitu loh. Jadi kondisi hatinya lagi ini, gambarnya lagi menggambarkan juga lagi sedih. Saksofon masuk, saksofon kan juga apa ya, sendu lah, bunyinya kan mengalunnya tuh sedih gitu kesannya. Jadi bisa mendukung vibe suasana hati yang sedih itu tadi kan, saling hancur mendukung gitu. Nah ini aku sangat mengapresiasi tuh bagian sininya gitu. Wah asik sih, sini masuk saksofon terus jadi ngantar si kondisi ini gitu loh. Denny-nya juga ekspresinya juga oke, sedihnya dapat gitu kan. Tuh terus lanjut terus. Nah ini kan pokoknya padahal itu Denny juga udah megang cincin tuh sebenarnya kelihatannya tuh. Nah gitu. Nah terus dilanjutin lah, mungkin kayak ya udah pokoknya Denny-nya udah nggak seberapa ngurus, kerja terus sama ini. Nah ini sempat dilihatin akhirnya Pak Thohir muncul nih di sini kan, akhirnya kita bisa nyimpulin bahwa ini kelihatannya tuh ini asistennya si Pak Thohir sebetulnya, cewek yang diajak ngobrol itu. Iya benar. Ya mungkin awalnya Pak Thohirnya nggak langsung datang karena mungkin kayak survei tempat, survei lokasi gitu loh si asistennya. Biasanya kan nggak langsung datang kan, nggak mungkin Pak Thohir langsung datang gitu. Nah terus diceritain lanjut si Denny-nya nyusul ke kota kelihatannya. Dan ini mungkin ya kesimpulannya tuh ceweknya mungkin dari cewek kota mungkin tadinya. Terus ke desa, tadi pas itu sempat bawa tas gede gitu, kayaknya enggak aku pulang ke kota aja udah kita putus. Bisa jadi ya. Bisa jadi kita nyimpulinnya gitu ya. Tuh terus dia nyari, pas ketemu diliatin ceweknya udah jalan sama cowok lain akhirnya gitu.
Tuh. Ini paling nyesek ya. Padahal dia udah belan-belanin, aku jadi melok Jawa ini. Dia sudah bela-belain. Ya, bela-belain. Pergi ke kota ya kan, buat ngelamar si cewek, udah bawa cincinnya, ketemu malah selingkuh. Udah. Ya gini lah maksudnya, tapi bagus banget cara nyampein ininya, terus lagunya memang bagus itu, terus diliatin juga apa namanya, Denny sambil megang cincin tuh akhirnya kan si ceweknya ya udah itu. Padahal dia ngomong kan, aku selama ini kerja ini buat kamu gitu, buat nguripi hatimu gitu. Nguripi apa sih ngomong? Istilahnya udah disalahpahamin aja, si cowoknya masih niat untuk datengin lagi si ceweknya gitu kan. Istilahnya mungkin sekalian mengkonfirmasi bahwa mengklarifikasi bahwa enggak ini, tapi pas mau klarifikasi ketemu ceweknya udah jalan sama cowok lain. Istilahnya kan gitu. Jadi ini apa namanya, oke kok ceritanya bagus juga, menggambarkan sekali sama kata-kata dari liriknya gitu. Sebenarnya secara konsep sih simple ya. Simple banget, cuman kita jadi ikut ikut sedih, ikut kecewa ya kan. Kok kenapa dia memutuskan berpikir seperti itu gitu, padahal nggak seperti itu kan. Kita ikut dapet gitu kan. Kita ikut jadi kayak Denny Caknan kan. Kita ikut ke posisinya dia gitu. Bisa merasakan suasana hatinya seperti apa. Kadang memang kalau dipikir-pikir juga justru kayak cerita-cerita simple gini justru yang sering bisa relate sama kita sehari-hari kan, bukan yang cerita-cerita ekstrim yang kayak agak terlalu drama tuh justru biasanya agak susah kita untuk relate kan. Mana jarang banget misalnya ketemu tiba-tiba punya apa namanya tiba-tiba ternyata susah sih jelasin mau ngomong apa sih. Pokoknya cerita yang terlalu lebay gitu tuh agak jarang bisa relate gitu kan. Yang abstrak lah. Yang maksudnya yang terlalu lebay banget gitu. Itu justru agak susah. Nah, kalau kayak gini kan simple tapi malah kebanyakan orang bisa relate. Ya kan. Bener. Overall bagus. Berhasil banget dari segi audio, dari segi visual. Ini mereka blendnya bagus banget ya. Jadi sinkron antara lirik dan videonya udah pas banget sih mereka. Salut. Selalu menghasilkan karya yang terbaik sih Denny Caknan. Semangat terus Denny, tim juga tim apa namanya tim kreatifnya bagus banget. Semangat terus ya buat kalian ya. Kita support nih di belakang. Kalian harus terus maju, harus bisa membawa dangdut ini kalau bisa keluar ya. Betul. Keluar negeri ya. Dan harus diakui banyak yang makin apa ya? Orang-orang luar negeri malah kebanyakan tuh suka loh. Suka sama dangdut. Kebanyakan kayak misalnya sering denger lah cerita-cerita orang bule itu justru kadang kesini gitu tuh malah cari kayak tempat yang ada dangdutnya. Mereka sangat mengapresiasi si dangdut gitu. Iya, makanya kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita harus lebih mengapresiasi original genre kita ya. Betul. Si dangdut ini ya. Bener. Dan Denny Caknan benar-benar bisa membawa dangdut ini next level gitu. Jadi generasi kita sekarang ini masih bisa menikmati dangdut dengan musik yang lebih modern ya. Mantap sih. Keren. Salut sama kalian. Denny Caknan and tim. Oke guys, ini sekian react kali ini. Kalau semisal kalian ada komentar apapun, semisal kalian mau ikutan untuk menimbrung ya. Untuk diskusi bareng kami. Semisal ada kami yang miss entah dari segi audio atau dari segi visual, kalian bisa komen di bawah ya, diskusi betulin, kita di bawah. Silakan mau dibetulin atau mau dikonfirmasi dan lain-lain silakan. Kan kita sama-sama fans Denny Caknan, kita harus saling ini ya. Saling support dan saling diskusi satu sama lain untuk mendukung idola kita. Oke, jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan subscribe, terus lonceng. Jangan lupa juga kalau misalnya kita ada video baru, biar kalian bisa tahu kita sudah upload apa belum ya. Yes, bener. Oke, sekian video kali ini and bye-bye. See you again.